Jadi jangan sampai udah 5-7 tahun jadi CEO, terus nggak ada persiapan calon pengganti. Mungkin nggak 1 orang, ada 3, ada 5 orang yang dia siapkan, yang bisa mengambil peluang itu saat itu dibutuhkan. Nah, waktu saya harus step down itu kan saya juga merencanakan, karena udah mulai dari 2012-2013 tuh Pak Prabowo dorong terus kan waktu itu. Ayo bantu, kalau misalnya hanya menjadi CEO mungkin yang mendapat dampaknya yang kerja buat kamu 30.000 orang kali 4 sama keluarganya mungkin 120.000 orang. Tapi kalau di pemerintahan jutaan yang kena dampak dari kebijakanmu. Nah itu udah saya langsung speed up to accelerate proses narrowing down, menyeleksi siapa yang bakal gantiin saya. Dan pada saatnya di communicate early, mungkin sekitar 1 tahun sebelum kita step down, ini calon pengganti kita. Di organisasi juga gitu. Harus ada, misalnya saya pernah mimpin HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Di saat pertama tuh saya memikirkan organisasi kita berkembang seperti apa. Di saat yang sama saya pikir calon pengganti saya itu siapa ya kira-kira. Waktu jadi menteri juga seperti itu. Waktu jadi menteri, karena saya udah tahu saya mau selesai, saya berpikir waktu itu, ini kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif itu sangat dekat dengan decision making yang dilakukan oleh perempuan. Kalau kita di rumah saya paling enggak mau liburan itu kan yang nentukan mau kemananya itu biasanya istrinya. Betul, dia udah bikin itinerary nih buat liburan kita nanti. Betul kan? Betul. Nah, berarti saya bilang menterinya juga harus perempuan. Kan? Waktu itu kita udah mulai campaign gitu, next minister harus perempuan, next minister harus perempuan. Jadi memang harus disiapkan, nggak bisa ujuk-ujuk gitu kalau dalam penyiapan suksesi. Tahu dari mana bahwa dia orang yang tepat?